Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sekeluarga sehat selalu dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya tidak menagih hutang? Dan apakah harus dikonversi ke emas agar nilainya tidak berkurang? Mohon solusinya. Pertama, masalah menagih hutang, ya. Menagih itu kan meminta hak kita. Tapi memang masalahnya kalau orang berhutang itu awalnya suka baik, ya. Pak barangkali, nah gitu ya. Jadi biasanya orang kalau berhutang tuh baik, mau berhutang. Orang mau berhutang ke kita itu biasanya baik-baik, ya. Dari mulai muji, dari mulai segala weh, itu mental orang yang mau berhutang. Tapi setelah dia berhutang, nah lalu kita menagih, biasanya orang yang berhutang tuh lebih galak daripada yang nagih, gitu loh. Itu jeleknya mental orang berhutang. Awalnya baik-baik, ya. Tapi begitu ditagih, jadi memusuhi, mengunfollow, memblok, kan gitu. Banyak kejadian begitu. Saya berhutang sama Anda, baik-baik biasanya. Begitu Anda nagih kan sesuai jadwal, ya. Sama saya itu menghindar. Lama-lama saya blok. Lama-lama saya unfollow Anda. Nah, itu mental yang paling jelek dari orang yang berhutang. Tapi tidak semua yang berhutang begitu. Ada yang kalau sebelum ditagih, begitu jatuh tempo, ya sudah menghadap minta maaf karena tidak bisa membayar sesuai yang dijadwalkan. Nah, makanya kata Umar bin Khattab, kamu akan tahu tabiat seseorang kalau sudah hutang piutang. Jadi Anda bakal tahu tabiat saya yang sesungguhnya setelah saya dan Anda itu ada hutang piutang. Mental bahwa saya ini busuk, ya, saya ini busuk. Ketika pinjam sama Anda, saya baik-baik. Tapi begitu Anda nagih ke saya buruk. Itu kebusukan saya sebenarnya. Jadi Anda bakal tahu teman Anda itu busuk atau mulia, ya, saat Anda sudah melakukan hutang piutang. Anda bakal tahu, oh orangnya busuk ya, gitu. Karena dia yang pinjam, dia yang baik-baik, uang punya kita tagih tapi malah marah, memusuhi, memfitnah. Nah, itu orang busuk kan gitu. Nah, jadi sebenarnya orang baik itu bukan terlihat saat dia pinjam uang, bukan. Tapi saat dia harus membayar hutang. Nah, baru tabiat orang itu kelihatan aslinya. Jadi pertanyaan Anda, bagaimana hukum menagih? Menagih itu kan mengingatkan orang. Boleh jadi lupa gitu loh. Biasalah orang berhutang suka lupa. Tapi orang yang dihutangi kan suka ingat ya. Bapak hati-hati, jangan suka bilang, sok pakai uang mama aja dulu, ayah pinjem. Nah, Anda mah bapak-bapak sok lupa kalau pernah ngomong, sok dari mama aja dulu, ayah pinjem. Nah, itu tuh ya jangan disepelekan, istri mah ingat gitu loh Pak, bapak-bapak, halo bapak-bapak nih, kalau misalnya makanya jangan bilang pinjam, tolong bayar mah, gitu. Jadi si istri tidak ada beban nagih, mah bayar dah pakai uang mama, gitu Pak, halo Pak, bapak biasanya sok pinjam dulu. Nah, istri tuh ingat, suami teh utang nih, kemarin 300.000, terus kemarinnya lagi 200.000, sekarang 100.000, ingat itu. 5 tahun aja ingat. Waktu itu papa, waktu ke Ancol, pinjem ke mama can dibayar. Habis Anda ngomongnya, pinjem dulu mah, gitu ya. Bapak-bapak, jangan pinjem dulu, tolong mah bayarin, gitu ya. Oke, jadi biasanya kalau orang pinjem itu suka lupa. Kalau dipinjami suka ingat. Nah, makanya dalam Islam ibadah ketika kita mengingatkan orang itu lupa atau lalai. Saya hutang sama Anda, saya lupa gitu loh. Pak
Pak Am pinjam uang lo waktu itu, astagfirullah. Nah, bisa saja memang saya lupa gitu ya. Jadi hukum menagih itu adalah wajib karena mengingatkan orang yang lalai. Kalau Anda sudah nagih, ternyata Anda dimusuhi, emang orang itu orang busuk kan gitu. Emang bahasa agamanya akhlak dzamimah, akhlak busuk, akhlak tercela gitu loh. Nah, jadi hukumnya begitu, mengingatkan orang lupa itu ya wajib. Yang orang lupa, diingetin gitu loh. Udah diingetin, memusuhi Anda. Nah, itulah orang yang memiliki akhlakudz dzamim, yang busuk, akhlak busuk kan gitu. Ya. Nah, lalu apakah harus dikonversi emas? Nah, ini dari awal harus dibahas. Jadi Anda tidak meminjamkan uang, tapi Anda meminjamkan emas. Sebab kalau Anda awalnya tidak ada akad, ya gitu. Saya pinjam 1.000.000, ya 3 tahun kemudian Anda nagih saya 1.200.000. Nah, itu jadi riba gitu. Tapi kalau saya pinjam emas, dikembalikan emas, ya kan pinjamnya juga emas gitu loh, ya. Jadi memang kudu jelas akadnya. Kalau saya pinjam 1 gram emas, ya saya kembalikan 1 gram lagi. Terserah harga emas berapa. Yang jelas saya terima 1 gram lagi. Kan gitu. Nah, tapi kalau saya pinjam 1 juta, kemudian Anda nagih 1.200.000, dengan alasan harga emas sekarang 1.200.000, kan akadnya bukan emas, akadnya uang. Nah gitu. Jadi apakah Anda perlu menagih di konversi emas? Ya tergantung akad awal gitu loh. Jadi akad awal itulah yang menentukan, ya itu yang paling menentukan. Jadi kalau akad awalnya uang, ya uang lagi. Kalau Anda minta tambahan, itu jadi riba. Karena yang namanya riba itu adalah penambahan dari harga pokok karena ada rentang waktu. Nah, itu riba. Tapi kalau Anda meminjamkan emas, ya kan gitu. Oke, Pak Am, saya pinjami nih ada 5 gram emas ya gitu. Terserah nanti sama Pak Am mau dijual apa. Saya pinjamkan 5 gram. Saya minta kembalikan 5 gram lagi gitu. Berarti kan resikonya kalau emas itu turun ya emas, saya meminjamkan emas. Emas dibayar dengan emas. Kan gitu. Nah gitu.